pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dari pemohon yang hadir pada persidangan hari ini, prinsipal pemohon 3 yang paling ujung, Ibu Nur. Di sebelahnya prinsipal pemohon 4, Ibu Ardelia Susanto, dan di sebelahnya lagi prinsipal pemohon 2, Ibu Selvia. Dan dari penasihat hukum yang hadir, saya sendiri Firza Rodizal. Di sebelah saya Sista Lisa Sidian, di sebelahnya lagi Wahyu Yunianti, dan yang paling ujung David Sitompul. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Presiden atau pemerintah, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya paling ujung Bapak Samardan, kemudian Pak Surdianto, kemudian Bapak Ahmad Kumedi, dan Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Haryono, dan sebelah kirinya lagi Ibu Prof. Wira. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, agenda persidangan pagi hari ini untuk mendengar keterangan saksi dan ahli pemohon. Ahlinya berdasarkan laporan kepanitiaan menyampaikan keterangannya baru hari Jumat ya. Izin Yang Mulia, karena kami itu ahli waktu ngurus surat dari kampusnya itu baru dapat itu Kamis Ya. sore seperti itu Yang Mulia. Baik, nanti didengar di persidangan berikutnya. Baik Yang Mulia. Terus saksinya apakah juga akan didengar hari ini ataukah bisa digabung dengan harinya? Hari ini Yang Mulia. Hari ini. Baik, saksinya Sania Marwa. Betul ya? Maju sini enggak? Maju di sumpah dulu, mengucapkan sumpah. Agamanya Islam Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, mau dibantu untuk lapas sumpahnya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ya, dari Sania Marwah, ikuti lapas sumpah dan saksi yang akan saya tunturkan. Menurut agama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke, atau ada yang mau dibacakan saksi? Ada yang mau disampaikan melalui, silakan di podium. Yang dibacakan di bawah. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya membaca surat kesaksian dari saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak dengan inisial SMF yang saat ini berusia 10 tahun dan AS yang saat ini berusia 9 tahun. Saya telah bercerai dan saya memegang hak asuh anak dengan keterangan sebagai berikut. 1. Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor putusan 1042 PDTG 2019 tertanggal Rabu 4 September 2019. 2. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan nomor putusan 292 PDTG 2019 tertanggal Jumat 13 Desember 2019. 3. Kasasi dengan nomor putusan 361K AG 2020 tertanggal Selasa 30 Juni 2020. Dan 4. Peninjauan kembali dengan nomor putusan 95 PK
AG 2021 tertanggal Senin 11 Oktober 2021. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sungguh menyedihkan sebagaimana putusan tersebut di atas yang menyatakan bahwa saya adalah pemegang hak asuh dari kedua anak saya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini saya dan kedua anak saya terpisahkan dikarenakan tertutupnya akses untuk mengasuh dari pihak mantan suami saya. Hingga pada akhirnya tanggal 29 April 2021, saya dan Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan tetap. Namun, Pengadilan Agama Cibinong menyatakan eksekusi tersebut gagal dikarenakan pihak termohon eksekusi tidak mau mengikuti putusan hak asuh anak dan mempersulit proses eksekusi tersebut. Saya adalah ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara material, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua, secara imaterial, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap, dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dikarenakan saya tidak mendapat keadilan, akhirnya saya berusaha mencari pertolongan dan berkonsultasi ke salah satu penyidik di Barreskrim Polri, unit PPA. Saya menanyakan terkait penerapan dan pandangan hukum penyidik terkait pasal penculikan anak, yaitu pasal 330 KUHP. Saat itu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa jika yang membawa kabur salah satu orang tua, baik pemegang hak asuh ataupun non pemegang hak asuh, tidak dapat diterapkan pasal 330 KUHP dikarenakan masih memegang status sebagai orang tua. Setelah itu saya sungguh dalam kondisi yang bingung karena saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapat keadilan di negeri ini. Dengan segala keterbatasan akibat dari dipisahkan dengan kedua anak saya tetap berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya, setiap anak saya ulang tahun, selama 7 tahun terakhir, saya selalu mencoba mendatangi rumah mantan suami saya dan memberikan hadiah. Dan tahun lalu saya mencoba memberikan mainan PlayStation, akhirnya ditolak oleh mantan suami saya tanpa kejelasan apapun. Sungguh terasa berat setiap malam saya berusaha untuk bisa beristirahat tanpa saya mengetahui kabar anak saya bagaimana. Dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap adanya kontribusi dari Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum, bahkan keadilan mutlak terhadap orang tua pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap yang dipisahkan paksa oleh anak kandungnya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap, dan juga kepentingan terbaik anak dalam mewujudkan hak-hak anak di negara kita tercinta Indonesia. Semoga air mata kami tidak lagi terjadi pada pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap lainnya di seluruh negara Indonesia. Demikian keterangan saksi yang bisa saya berikan. Hormat saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan. Iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan 2 suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu, dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami,
ditolak, ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu saya memutuskan ya sudah, saya tempuh jalur hukum aja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat supaya susu saya berhenti. Itu anak saya masih 1 tahun gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah anak saya baik-baik saja, kalau secara faktanya saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab tidak baik-baik saja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik.